Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep ayam kecap yang sederhana banget. Ini enak banget rasanya dan cocok untuk anak-anak karena rasanya gurih dan nggak pedes. Ini aku siapkan ayamnya, aku pakai ayam gendut, Flavis juga bisa pakai ayam kampung. Nah, untuk bumbu halusnya di sini aku pakai merica. Ini mericanya nggak usah banyak-banyak supaya nggak pedes. Kemudian di sini aku pakai brambang, aku tambahkan juga kemiri dan juga ada bawang putih. Semua bahan ini kita haluskan. Aku menghaluskan menggunakan blender. Kalau Flavis mau bisa juga pakai ulekan. Kemudian kalau misalnya sudah halus, kita siapkan wajan, beri sedikit minyak. Kita akan tumis bumbu yang sudah tadi kita haluskan ya. Kita akan tumis sampai nanti harum. Kemudian nanti kita akan tambahkan lagi bumbu lainnya supaya lebih wangi banget. Di sini aku pakai laos dan juga daun salam dan juga ada pala. Nah, ini akan kita tumis lagi sampai nanti aromanya benar-benar wangi banget. Baru kita akan cemplungin ayam yang sudah tadi kita bersihkan. Kemudian di sini kita akan aduk-aduk ayamnya sampai nanti kaku. Jadi airnya nanti belakangan. Jadi ayamnya kita aduk-aduk dulu sampai nanti kaku dan berubah warna pucat kayak gini. Baru kita akan tambahkan lagi air. Nah, cara ini supaya nanti ayamnya itu nggak ada bau anyirnya gitu, Flavis. Nah, kalau airnya sudah masuk, tambahkan lagi kecap manis. Kemudian di sini aku tambahkan lagi bumbu lainnya. Ada gula pasir, kemudian garam, penyedap rasa. Flavis juga bisa pakai gula Jawa kalau ada gula Jawa. Nah, ini akan kita masak. Pertama-tama kita masak pakai api besar dulu, kemudian kalau sudah mendidih kita akan kecilkan apinya dan kita akan masak sampai nanti kuahnya sudah mulai setengah susut kayak gini. Ini tandanya sudah mateng. Ini ayamnya udah empuk banget, bumbunya ngeresep banget karena tadi kita masaknya pakai api kecil ya. Sekarang nggak usah lama-lama lagi, kita langsung siapkan di meja makan. Ini cocok banget untuk anak-anak sarapan, makan siang ataupun makan malam. Yang penting nasinya hangat itu nanti enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavi Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep ayam kecombrang yang enak banget. Ini ayamnya akan kita marinasi dulu ya dengan garam dan juga jeruk nipis. Kalau misalnya Flavis di rumah nggak punya jeruk nipis, Flavis juga bisa pakai asam jawa, terus direndam dengan air, terus airnya kita pakai untuk marinasi ayamnya. Kita marinasi minimal 10 menit ya. Sambil menunggu dimarinasi, kita akan siapkan bahan lainnya. Di sini sudah aku siapkan tomat. Ini tomatnya tuh nggak cuma merah, Flavis, tapi aku tambahkan yang hijau juga supaya nanti warna-warni masakannya juga cantik. Jadi bukan hanya enak, seger, tapi dilihatnya juga cantik. Nah, ini tomatnya akan kita potong tipis-tipis kayak gini. Kemudian selain ada tomat, di sini aku siapkan juga cabai hijau besar. Ini cabainya juga akan kita potong tipis-tipis serong-serong. Kemudian setelah ini kita akan tambahkan lagi cabai rawit merah. Nah, ini supaya rasanya itu ada pedesnya. Kalau misalnya Flavis nggak mau pedes, Flavis bisa gantikan ini pakai cabai merah besar ya. Kemudian ini ada satu bahan lagi. Ini kalau aku bilang ini bumbu magic namanya, yaitu kecombrang kalau di tempatnya Flavi Kasih. Dia punya ciri khas rasa yang enak, seger, dan aromanya itu khas banget. Kemudian kita tambahkan lagi pete supaya nanti rasanya lebih enak banget deh. Sekarang kita siapkan bumbu halusnya, ada kemiri, bawang putih, dan juga ada bawang merah kita haluskan. Kalau misalnya sudah halus, di sini kita akan siapkan wajan. Kemudian pertama-tama kita akan goreng terlebih dahulu ayam yang sudah kita marinasi. Kalau misalnya Flavis lagi nggak mau terlalu minyak banyak, saya lagi diet mungkin ya, Flavis nggak perlu goreng, bisa juga direbus, nggak apa-apa. Kemudian kalau sudah matang, ini tingkat kematangannya cukup segini aja, jadi nggak perlu sampai yang kering banget, cukup kayak gini aja. Kemudian kita angkat, kemudian setelah ini kita sisihkan. Nah, kita akan gongsong bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Ini masih pakai minyak bekas goreng ayam, cuman aku kurangin biar nanti nggak terlalu banyak minyak ya. Nah, ini kita aduk-aduk sampai nanti aromanya harum. Setelah ini baru kita akan cemplungin
ayam yang sudah tadi kita goreng, atau misalnya Flavis kalau mau rebus juga nggak apa-apa. Kemudian kita aduk rata. Setelah ini kita akan tambahkan lagi kecap manis. Pokoknya kecap manisnya cari yang enak Flavis, nanti biar rasanya jauh lebih enak. Kemudian kita akan aduk-aduk, biarkan semua bahan dan bumbu tercampur rata. Setelah ini kita akan tambahkan lagi, kita pakai air ya. Kemudian kalau airnya sudah masuk, kita akan tambahkan lagi gula jawa. Kemudian kalau misalnya Flavis nggak punya gula jawa, bisa juga pakai gula pasir juga nggak apa-apa. Kemudian tambahkan lagi garam. Kalau mau pakai penyedap rasa juga boleh, mau pakai kaldu ayam, kaldu bubuk, kaldu jamur, ataupun micin, sesuaikan aja dengan selera Flavis. Kalau misalnya nggak mau juga nggak apa-apa. Nah, kalau misalnya nggak pakai penyedap rasa pun rasanya enak tenan. Kemudian untuk terakhir kali kita akan masukkan semua bahan-bahan tadi, ada cabai, tomat, kemudian kecombrang, dan juga ada peteknya. Kita akan aduk-aduk. Ini masaknya udah nggak usah lama-lama lagi Flavis, biar nanti semua warna masih cantik dan masih krius-krius rasanya. Nah seperti ini aja Flavis, ini cantik banget ya, rasanya juga enak banget. Sekarang nggak usah lama-lama lagi, kita akan langsung sajikan di meja makan. Ini cocok untuk sarapan, makan siang, ataupun untuk makan malam. Yang penting nasinya itu masih anget, kemebul. Wah enak banget deh. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep masakan yang enak banget. Kita mau bikin ayam cabai hijau. Wah resepnya gampang banget, rasanya juga enak banget. Pertama-tama siapkan ayam. Ini aku pakainya ayam gendut, jadi aku rebus terlebih dahulu supaya bau amisnya atau bau anyir ayam gendutnya itu hilang. Ini akan kita rebus nggak usah lama-lama, asal udah mateng, tapi jangan sampai empuk, gak asal mateng aja udah. Kemudian kita akan angkat dan kita akan sisihkan. Kalau misalnya Flavis pakainya ayam kampung, step ini boleh ditiadakan. Nah sekarang kita akan siapkan bahan lainnya. Kita akan siapkan tomat hijau. Kemudian tomat hijaunya akan kita potong tipis-tipis. Kalau sudah dipotong-potong, kita akan sisihkan terlebih dahulu. Kemudian kita akan siapkan cabai hijau. Kita pakai cabai hijaunya yang banyak ya, supaya nanti lebih cantik dan juga lebih sedap. Ini akan kita potong serong-serong. Kalau sudah dipotong-potong, kita akan sisihkan. Nah, sekarang kita akan siapkan bumbu halusnya. Untuk bumbu halusnya di sini aku pakai cabai merah keriting, kemiri, kunir, kemudian di sini ada bawang putih dan juga ada bawang merah. Bahan-bahan ini akan kita haluskan ya. Hari ini aku menghaluskannya pakai blender. Flavis juga bisa menghaluskannya menggunakan ulekan. Kalau pakai blender, tambahkan air ataupun minyak supaya lebih gampang untuk menghaluskannya. Kalau sudah halus, sekarang kita siapkan wajan, beri sedikit minyak. Kalau sudah panas, kita akan gongsong bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Kita aduk-aduk, biarkan sampai harum. Kemudian kita akan tambahkan lagi bumbu lainnya. Di sini ada serai, terus kita pakai laos, kemudian daun jeruk, dan juga ada daun salamnya. Kemudian kita akan gongsong lagi sampai nanti aromanya harum banget. Kemudian di sini baru kita akan masukkan ayam yang sudah tadi kita rebus. Kemudian kita akan aduk rata. Nah kalau misalnya Flavis pakai ayam kampung, ini langsung masukin ke bumbu ini tanpa harus direbus terlebih dahulu. Nah sekarang kalau bumbunya sudah rata, kita akan tuang air. Kemudian setelah ini kita akan tambahkan lagi bumbu lainnya. Di sini aku pakai ada gula pasir, pakai gula Jawa juga boleh, kemudian garam, kemudian penyedap rasa sesuai dengan selera Flavis. Mau pakai micin, kaldu ayam, kaldu bubuk, kaldu jamur itu juga boleh banget. Ini akan kita masak ayamnya sampai nanti empuk dan kuahnya hampir asat. Jangan terlalu asat ya, jadi karena aku maunya tekstur masakannya nanti rodok nyemek kayak gini Flavis. Masih ada kuahnya sedikit kan. Nah sekarang kita akan cemplungin cabai dan juga tomatnya. Kemudian kita aduk-aduk. Kalau tomat dan cabai sudah masuk, masaknya nggak usah lama-lama lagi ya, biar nanti warna cabainya dan tomatnya itu masih cantik banget, masih seger banget. Seperti ini aja Flavis. Ini sudah mateng, ini aromanya harum banget dan yang pasti rasanya enak banget. Nggak usah lama-lama lagi, kita langsung saja siapkan di meja makan ini.
kita mau pakai nasi yang anget-anget, kalau ada tempe goreng sering, tahu goreng sering, atau tempe tepung, wah itu makin enak lagi. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Fluffies, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep masakan dari Bali. Hari ini kita akan bikin resep ayam betutu yang enak banget, tentunya dengan resep yang sangat sederhana. Pertama-tama tadi siapkan ayam kampung, kemudian di sini kita akan siapkan lagi bahan tambahannya, yaitu daun singkong. Ini daun singkongnya kita akan rebus. Kadang-kadang ada orang yang rebusnya pakai garam ataupun pakai baking soda, itu nggak apa-apa. Hari ini aku cuma tak cemplungin air panas aja, udah cukup, dan rebus sampai matang. Kalau sudah matang, kita akan sisihkan. Kemudian sekarang kita akan siapkan bumbu keringnya terlebih dahulu. Di sini ada kemiri, kemudian ada pala, ada merica, dan juga ada ketumbar. Bumbu ini akan kita haluskan. Ini cukup halusinnya pakai uleket aja. Kalau sudah, kita sisihkan dulu. Sekarang kita akan bikin bumbu basahnya. Di sini ada cabai merah, kemudian ada bawang putih, ada cabai rawit, kemudian ada terasi. Nah, di sini aku juga pakai kencur, nih kencurnya nggak boleh ketinggalan ya. Kemudian ada serai dan juga kita pakai kunir. Kemudian kita pakai jahe dan juga ada bawang merah. Nah, bumbu ini akan kita haluskan. Tapi menghaluskannya menggunakan chopper ya. Jadi nanti teksturnya nggak halus, jadi kayak dicincang gitu, Fluffies. Nah, sekarang kita akan balurin ayamnya menggunakan bumbu keringnya terlebih dahulu. Nah, nanti baru kita akan balurin lagi pakai bumbu yang basahnya. Jadi pastikan Fluffies balurinnya sampai rata ya, bahkan sampai ke dalam-dalam daging ayamnya kita balurin pakai bumbu. Nah, ini kalau misalnya Fluffies ada sarung tangan di rumah, boleh pakai sarung tangan supaya nanti tangannya enggak panas ya. Nah, setelah ayamnya kita balurin dengan bumbu kering dan juga bumbu basah, di sini kita akan siapkan lagi bumbu lainnya. Aku pakai gula merah, kemudian daun salam, laos, kita tambahkan lagi garam secukupnya, penyedap rasa secukupnya. Kemudian kita akan tambahkan air. Nah, di sini kan aku pakainya ayam kampung ya, jadi perlu air lebih banyak dan masaknya nanti juga lebih lama dibandingkan pakai ayam yang gendut. Nah, ini kalau misalnya ayamnya sudah empuk dan sudah mateng, di sini aku akan cemplungin daun singkongnya ini supaya nanti daun singkongnya tuh ada rasanya gitu. Nah, ini kan kita masak lagi sampai nanti asat. Nah, kalau misalnya sudah asat seperti ini kita akan sisihkan, biarkan dingin. Setelah ini baru kita akan bungkus menggunakan daun pisang. Nah, sudah aku siapkan daun pisang, kemudian kita letakkan ayamnya di atasnya. Dan kita akan isi perut ayamnya pakai daun singkongnya. Nah, kemudian kita akan bungkus. Kalau misalnya Fluffies di rumah ada aluminium foil, itu juga boleh banget pakai aluminium foil supaya lebih gampang untuk membungkusnya. Tapi kalau misalnya nggak ada, ya wis pakai daun pisang aja, nggak apa-apa. Kita pakai bahan yang seadanya. Toh nanti kalau pakai daun pisang juga aromanya lebih wangi lagi. Nah, sekarang kita akan panggang menggunakan teflon. Kalau Fluffies di rumah punya oven, bisa juga panggangnya pakai oven. Nah, ini kita akan panggang sampai nanti daunnya kecoklatan. Dan ini aromanya udah harum banget. Ini sudah mateng. Sekarang nggak usah lama-lama lagi. Kita akan langsung sajikan di meja makan. Ini begitu daun pisangnya dibuka, aromanya tuh bener-bener harum banget. Ini warnanya cantik banget, rasanya enak banget. Yang pasti apalagi kalau kita pakai nasinya masih hangat. Wah, enak banget deh. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Dadah. Hai Fluffies, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep ayam panggang yang enak banget. Ini versi rumahan tapi rasanya bener-bener enak banget dan bikinnya juga gampang banget. Ini kita siapkan ayam, aku pakainya ayam paha. Kemudian di sini kita siapkan untuk bumbu halus. Ini akan kita pakai untuk ngungkep ya. Sini ada cabai, merica, bawang bombay, terus ada kemiri, terus di sini juga kita pakai bawang putih, kemudian bawang merah dan juga ada kunir. Ini bahan akan kita blender. Oh ya Fluffies, bawang bombaynya jangan sampai di skip ya. Nah, ini sudah halus. Sekarang kita langsung gongsong menggunakan minyak yang sudah panas.
Kita aduk-aduk, biarkan sampai nanti harum. Di sini kita akan tambahkan lagi ada daun salam dan juga ada serai biar aromanya lebih harum lagi. Kemudian kita akan aduk-aduk lagi. Kalau sudah matang bumbunya baru masukkan ayamnya. Di sini aku pakai ayamnya yang paha ya. Sajian itu lebih enak kalau bikin ayam panggang itu ayamnya itu yang masih agak muda, terus dibelah jadi 4 bagian. Cuman di sini tuh nggak ada ayam yang kayak gitu, ada gendut-gendut semua. Jadi ya sudah aku pakainya yang paha aja. Ini tadi kita tambahkan air, kemudian gula, garam, penyedap rasa sesuai dengan seleranya Flavis. Kemudian kita aduk-aduk, biarkan semua bahan tercampur rata. Nah ini akan kita masak sampai nanti kuahnya asat. Jadi masak itu pakai apinya cenderung kecil biar bumbunya benar-benar ngeresep ke dalam daging ayamnya, terus ayamnya empuk tapi nggak hancur. Seperti ini Flavis, ini sudah matang, sudah empuk. Kita akan dinginkan ya. Kemudian kalau misalnya sudah mulai memanggang, di sini kita siapkan margarin, kita akan lelehkan. Kalau sudah meleleh, kita akan letakkan dalam mangkuk. Nah di sini untuk bahan campurannya aku cuman pakai kecap aja, jadi cuman margarin dan kecap. Ini kecapnya penting banget, cari kecap yang enak tapi jangan kecap yang terlalu kental ya. Nah ini akan kita aduk-aduk. Dah, ini bahan olesannya cuman ini aja. Kemudian sekarang kita siap memanggang kalau ayamnya sudah dingin. Ini walaupun pakai panggangan kayak gini tapi sebenarnya rasanya udah enak banget. Apalagi kalau Flavis pakainya bakaran, wah itu akan jauh lebih enak lagi. Ini kan kita olesin pakai bahan olesan tadi ya. Nah di sini aku kasih tahu lagi ke Flavis, kecapnya itu penting banget, itu akan membuat rasanya nanti jadi semakin enak ayam bakarnya atau ayam panggangnya. Jadi sini aku pakai kecapnya merek Kencana, itu di Kebumen aja kayaknya adanya. Tapi kalau misalnya Flavis nggak ada merek Kencana, aku rekomendasikan Flavis pakai kecap merek nasional, itu untuk aneka bakaran itu cocok banget, rasanya gurih tapi ringan gitu. Nah ini untuk banyaknya olesan 2-3 kali olesan aja udah cukup, udah bolak-balik. Kalau kira-kira menurut Flavis udah pas, sudah cakep, udah enak, udah mateng, udah wangi banget. Nah ini sudah cukup bakarnya. Nah kira-kira hasilnya seperti ini Flavis. Sekarang kita langsung aja siapkan di meja makan. Ini kita pakai lalapan. Lalapannya sesuaikan aja dengan selernya Flavis. Nah sini juga enak banget kita pakai sambal. Di sini aku hari ini pakai sambal kecap. Flavis juga bisa pakai sambal lain, bisa sambal terasi, sambal tomat, sambal matah, itu juga enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep masakan ayam. Ini ayam akan kita bikin jangan. Kalau di tempat Flavikasi, sayur-sayur santan itu disebutnya jangan. Jadi hari ini ayamnya akan kita santanin. Sebelumnya kita akan marinasi dulu dengan garam. Kemudian kita akan goreng ayamnya sampai nanti warnanya kuning keemasan dan merah cantik lah pokoknya. Kira-kira seperti itu Flavis. Ini sudah matang. Ini kan aku pakainya sayap jadi cepet banget matangnya. Kemudian ini akan kita angkat. Kemudian setelah ini kita akan sisihkan. Setelah ini baru kita akan siapkan bumbu halusnya. Di sini kita siapkan ada cabai merah, kemudian ada bawang putih dan juga bawang merah, jahe dan juga ada kunir. Nah bumbu ini akan kita haluskan menggunakan blender. Flavis juga bisa menghaluskan menggunakan ulekan kalau mau ya. Jangan lupa nanti kita beri sedikit air atau minyak supaya lebih gampang untuk menghaluskannya. Kalau sudah halus, kita akan sisihkan. Setelah ini kita akan siapkan bumbu lainnya. Di sini aku pakai cabai hijau besar ya. Ini kan kita potong serong-serong aja. Kemudian kalau sudah dipotong-potong, kita akan letakkan dulu dalam piring ataupun mangkok. Kemudian setelah ini kita akan tambahkan lagi cabai rawit. Jadi supaya nanti lebih pedes. Tapi kalau misalnya Flavis nggak mau pedes, bisa digantikan pakai cabai merah yang besar ya. Jadi biar warnanya cantik aja. Nanti ada merah, ada hijau. Kemudian di sini kita tambahkan lagi tomat supaya nanti rasanya lebih seger, walaupun pakai santan tapi tetap seger rasanya. Ini tomat akan kita potong, potongnya agak besar-besar aja. Kemudian setelah ini kita akan tumis bumbu sudah tadi kita haluskan. Ini aku bisa pakai minyak bekas goreng ayam, cuman sedikit aja, gak usah banyak-banyak. Kemudian kita akan tambahkan lagi daun salam. Ini daun salamnya aku sengaja
metiknya agak banyak biar lebih wangi. Terus ini juga masih seger banget dan salamnya aku petik dari pohon di sebelah rumah. Kemudian kita tambahkan lagi santan. Nah, ini santannya bukan yang kental dan juga bukan yang encer, jadi aku pakai 1 kelapa langsung diperes semuanya. Kemudian kita akan aduk-aduk. Nih di sini kita tambahkan lagi bumbu lainnya. Aku pakai gula merah, kemudian ada garam secukupnya, penyedap rasa secukupnya. Penyedap rasanya bisa pakai kaldu ayam, micin, kaldu jamur, sesuai dengan seleranya Flavis aja. Nah, kalau santannya udah mateng, baru kita akan masukkan ayam yang sudah tadi kita goreng. Kemudian ini apinya kita kecilkan, biarkan bumbunya benar-benar ngeresep ke dalam daging ayamnya. Kalau kira-kira sudah enak, sudah tanek, sudah mateng, baru nanti kita akan cemplungin. Tadi ada tomat, cabai merah, dan juga ada cabai hijaunya. Kemudian kita aduk-aduk, biarkan mendidih lagi. Udah, masaknya nggak usah lama-lama lagi. Begini aja udah cukup. Ini supaya warnanya masih tetap cantik pada saat disajikan. Sekarang nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja siapkan di meja makan. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video aplikasi hari ini. Semoga kalian suka dan cobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavis Kasih mau bikin resep dari ayam. Ini ayamnya akan kita bikin tongseng ya. Ini aku pakainya yang sayap. Flavis juga bisa pakai paha dan juga dada, tapi kalau mau lebih gurih pakai sayap dan juga paha. Ini ayamnya akan kita rebus terlebih dahulu ya. Ini asal matang aja supaya dia ngilangin bau amisnya aja, karena nanti kita mau pakai masakan yang berkuah, jadi nanti kuahnya lebih seger. Nah, ini ayamnya sudah selesai direbus, kita akan sisihkan terlebih dahulu. Kemudian setelah ini kita akan siapkan bahan-bahan lainnya. Untuk bahan lainnya di sini kita pakai tomat. Ini aku pakai merah, tapi juga bisa tambahkan hijau biar nanti warna-warni masakannya juga lebih cantik. Kemudian kita potong-potong. Nah, di sini kita tambahkan lagi daun bawang. Ini daun bawangnya akan kita potong-potong juga, nggak usah panjang-panjang, kurang lebih 1 atau 2 cm aja udah cukup. Kemudian setelah ini kita akan sisihkan ke dalam piring. Nah, di sini kita akan tambahkan juga kubis atau kol. Aku suka banget kalau makan tongseng itu ada kubisnya yang masih krius-krius, belum terlalu matang. Itu rasanya enak banget. Nah, ini kubisnya akan kita potong rawis-rawis aja. Kemudian kalau di sini mau pedas, boleh tambahkan cabai rawit hijau atau cabai rawit merah. Ini cabainya nggak usah diulek, cukup kita potong bulat-bulat aja. Nah, setelah ini kita akan siapkan bumbu halusnya. Di sini ada merica, ada bawang putih, ada kemiri, ada bawang merah, kemudian ada jahe, kunir. Nah, bumbu ini akan kita haluskan. Hari ini aku menghaluskannya menggunakan ulekan. Flavis juga bisa menghaluskannya menggunakan blender. Kalau sudah halus, kita akan tumis bumbu sudah tadi kita haluskan. Biarkan sampai nanti bumbunya harum dan juga tanak. Kemudian kita akan masukkan ayam sudah tadi kita rebus terlebih dahulu. Kemudian aduk-aduk. Oh ya, Flavis, di sini tadi aku lupa, harusnya kita akan tambahkan ada laos, salam, dan juga serai. Nah, ini kelupaan, jadi mohon dimaafkan ya. Harusnya tadi ditumis dulu, tapi ya wis nggak apa-apa. Kemudian di sini kita akan tambahkan santan, kemudian gula Jawa, garam secukupnya, penyedap rasa secukupnya. Nah, di sini santannya jangan terlalu kental ya, yang encer aja. Kemudian kita akan tambahkan lagi kecap manis. Nah, kita akan masak lagi sampai nanti kuahnya tanek dan juga rasanya udah enak banget. Baru kita akan masukkan sayur-sayuran tadi. Tadi kan ada kol, ada tomat, dan juga ada cabai rawit dan daun bawang. Kemudian kita akan aduk-aduk. Nah, kalau bahan-bahan ini udah masuk, itu masaknya usah lama-lama lagi, karena biar nanti sayurannya masih seger pada saat kita maem. Nah, begini aja udah cukup, Flavis. Ini udah mateng, ayamnya udah empuk banget, bumbunya ngeresep, tapi sayurannya juga masih crunchy. Nah, sekarang nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja siapkan di meja makan. Ini cocok banget kita maem pakai nasi yang masih kembul, terus tempe goreng sereng. Wah, enak banget deh, serius nih, gak lomba-lomboan, rasanya enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video aplikasi hari ini. Semoga kalian suka dan cobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Flavis Kasih. Hari ini Flavis Kasih mau bikin resep garang asem ayam. Ini nggak pakai santan dan juga nggak pakai daun pisang. Jadi kita mau bikin yang simple, yang asal cemplang-cemplung, tapi rasanya enak banget.
Ini kita siapkan ayam sebanyak 1 kilogram ya. Aku potong kecil-kecil, kemudian ayamnya kita rebus terlebih dahulu. Nah, cara ini supaya nggak terlalu amis karena aku pakai ayam gendut. Kalau misalnya Fafis pakai ayam kampung, step ini boleh disingkirkan. Kemudian di sini kita akan siapkan untuk bumbunya. Kita pakai tomat. Di sini aku pakai tomat hijau, tomat merah supaya warnanya lebih cantik. Sebenarnya kalau ada pakai belimbing wuluh ya, cuman aku nyari belimbing wuluh sak pasar kok nggak ada. Ya udah pakai tomatnya dibanyakin aja. Kemudian di sini kita akan siapkan cabai hijau besar supaya lebih cantik dan nanti nggak terlalu pedas. Kemudian akan kita potong-potong serong-serong. Kalau misalnya sudah dipotong-potong, kita akan sisihkan dulu. Setelah ini kita tambahkan lagi cabai merah keriting supaya warnanya lebih cantik ya, ada yang hijau, ada yang merah. Kemudian ini cabainya juga akan kita potong tipis-tipis serong-serong. Setelah itu kita letakkan dulu dalam piring. Sekarang kita siapkan bawang merah. Bawang merahnya juga cukup kita potong tipis-tipis. Kalau sudah dipotong, kita akan sisihkan dulu. Selain ada bawang merah, di sini juga kita akan siapkan bahan lainnya. Ada bawang putih. Bawang putihnya juga cukup kita potong tipis-tipis. Jadi hari ini semuanya dipotong, nggak ada yang ngulek, nggak ada yang blender. Jadi lebih praktis. Kemudian tambahkan lagi kunir, juga ada lengkuas. Kita potong-potong juga. Setelah ini nggak ketinggalan lagi. Di sini ada serai. Ini serainya cukup kita potong-potong aja. Kemudian di sini ada yang ketinggalan Flavis, yaitu jahe. Ini jahenya juga akan kita potong-potong. Kemudian setelah ini tambahkan lagi cabai rawit pungkulan dan juga ada daun salam. Setelah ini kita siapkan wajan, kemudian beri minyak. Kalau sudah panas, kita akan tumis terlebih dahulu bawang putih dan juga bawang merahnya. Biarkan sampai nanti layu dan berbau harum. Setelah ini kita masukkan ada cabai merah keriting, kemudian ada laos, ada serai, ada kunir, ada jahe. Nah, ini cabai yang gedenya belakangan aja supaya nanti warna masakan itu lebih cantik. Oh ya, ini nggak boleh ketinggalan juga daun salamnya biar lebih harum. Kemudian setelah ini kita akan masukkan ayam yang sudah tadi kita rebus. Kemudian kita akan aduk-aduk rata. Flavis kalau ngikutin cara dari awal, Flavis nggak usah khawatir nanti kalau masakannya itu bau anyir, karena ayam sudah direbus terlebih dahulu ya. Kemudian setelah ini kita akan masukkan air, tambahkan lagi garam, gula pasir, penyedap rasa. Penyedap rasanya disesuaikan aja dengan seleranya Flavis. Gulanya juga disesuaikan dengan seleranya Flavis. Kadang-kadang ada yang suka masakan pakai gula, ada yang enggak ya. Ada juga yang suka masakan dengan penyedap rasa, ada yang enggak. Nah, ini ayamnya kalau misalnya kira-kira sudah enak rasanya, baru kita akan masukkan ada cabai hijau dan juga ada tomatnya. Nah, kenapa sih masukinnya di akhir masakan? Karena biar nanti pada saat penyajian tomatnya itu masih seger dan cabainya juga masih seger. Nah, ini dia hasilnya garang asem kita hari ini. Sekarang nggak usah lama-lama lagi, kita langsung siapkan di meja makan. Ini cocok banget untuk kita maem pada saat musim hujan seperti ini ya. Tinggal kita tambahin nasi anget dan juga tempe goreng sering atau tempe goreng tepung. Terima kasih banyak sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Flavikasi. Hari ini Flavikasi mau bikin resep ayam tempe tahu ungkep bumbu kuning. Flavis wajib tahu resep ini karena ini bisa banget untuk menu darurat. Nanti kita bisa masak yang banyak, terus simpan di kulkas, terus kita tinggal goreng sewaktu kita mau makan. Selain ada ayam, di sini kita tambahkan lagi ada tempe dan tahunya ya. Kemudian untuk bumbu kuningnya di sini kita siapkan ada bawang merah. Kemudian di sini kita pakai bawang putih, ada kemiri, ada jahe, ada kunir dan juga ada ketumbar. Nah, bumbu ini akan kita haluskan ya. Di sini aku akan menghaluskannya menggunakan blender. Flavis juga bisa menguleknya kalau Flavis mau. Nah, di sini kita akan tambahkan lagi air supaya lebih gampang untuk menghaluskannya. Nah, ini bumbunya sudah halus. Sekarang kita siapkan ayamnya di wajan dan juga tahu dan tempenya. Kita masukkan bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Beri air, kemudian di sini kita tambahkan lagi garam secukupnya, penyedap rasa secukupnya, gula secukupnya.
Kemudian gulanya di sini bisa pakai gula merah ataupun gula putih. Tambahkan lagi daun salam, serai, dan juga ada lengkuas. Kemudian kita akan aduk rata. Nah, di sini akan kita ungkep. Pertama-tama kita pakai api besar dulu sampai nanti airnya mendidih. Kemudian kita aduk lagi dan nanti kita akan masak pakai api kecil. Nah, Fluffy juga mesti tahu nih kenapa masaknya pakai api kecil. Jadi supaya bumbunya ngeresep ke dalam tahu tempe dan juga ayamnya. Nah, ini kira-kira kalau sudah direbus dan sudah matang tempe dan juga tahunya, kita angkat dulu. Nanti ayamnya kita akan masak lagi sampai nanti kuahnya asap. Nah, ini tempenya sudah matang. Kita dinginkan, kita akan ungkep lagi ayamnya sampai asap. Nah, ini udah mateng, ayamnya udah empuk banget. Dan kalau kita masaknya pakai api kecil, biarpun empuk dia nggak hancur ya. Nah, kalau misalnya tahu, tempe, dan juga ayamnya sudah empuk, sekarang kita akan goreng. Kalau misalnya Fluffy nggak mau langsung goreng juga nggak apa-apa. Fluffy bisa simpan di lemari es. Nanti kalau misalnya Fluffy mau maem untuk sarapan, makan siang atau makan malam, tinggal goreng sereng aja. Jadi memang menu ini tuh wajib ada di kulkas untuk stok lauk kalau kita lagi darurat. Nah, ini tempe tahunya sudah mateng, warnanya juga udah cantik banget. Aku tuh suka banget kalau makan tempe dan tahu tuh masih anget-anget, ini nanti langsung kita makan. Kita sisihkan dulu. Sekarang kita akan goreng ayam yang sudah tadi kita ungkep. Nah, di sini gorengnya nggak usah lama-lama banget karena ayamnya udah mateng dan udah empuk. Jadi kita tinggal goreng sereng aja. Jangan lupa dibalik biar nanti warna merah coklatnya merata. Nah, ini sudah mateng. Sekarang kita akan angkat. Ini aromanya harum banget, rasanya juga enak banget, gurih banget. Nah, sekarang kita akan sisihkan, kita akan bikin sambalnya ya. Untuk sambalnya di sini kita siapkan ada tomat, kemudian ada cabai merah keriting, ada cabai rawit merah, ada kemiri, ada bawang merah dan bawang putih. Sekarang pertama-tama kita akan goreng terlebih dahulu kemirinya. Kalau sudah setengah matang, baru kita masukkan tadi ada cabai, tomat, dan juga bawang merah, bawang putihnya. Jangan lupa cabainya kita potong-potong supaya dia waktu digoreng nggak meletus-meletus ya. Nah, ini sudah matang. Sekarang kita angkat, kemudian kita akan ulek. Di sini kita akan tambahkan lagi ada garam. Kalau pakai micin boleh. Kemudian gula Jawa yang paling penting biar rasanya enak banget. Nah, ini sambalnya sudah halus. Wah, ini udah benar-benar menggoda selera banget ya. Kemudian sekarang kita akan sajikan di meja makan. Ini sambalnya udah jadi. Kemudian di sini tahu, tempe, ayamnya sudah mateng. Kita tambahkan lagi lalapan. Di sini aku pakai timun. Fluffy bisa pakai lalapan sesuai dengan selera Fluffy, misalnya kemangi ataupun misalnya selada ataupun kol mentah. Itu benar-benar sesuai dengan seleranya Fluffy. Kalau aku suka semuanya, tapi hari ini aku pakai timun. Nah, sekarang aku mau langsung makan mumpung masih anget-anget. Di sini aku siapkan nasi yang masih anget juga, tahu, tempe, ayamnya juga masih anget. Kita tambahkan timun dan juga sambalnya yang banyak. Sekarang kita langsung makan. Ini cocok banget untuk makan siang, untuk sarapan ataupun untuk makan malam. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Fluffy, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Fluffy Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep ayam sambal hijau yang enak banget. Ini cocok untuk makan siang ataupun makan malam. Di sini aku pakai paha ya, Fluffy bisa pakai jenis lain misalnya dada ataupun sayap. Nah, sekarang kita akan bikin bumbu ungkepnya terlebih dahulu. Di sini kita pakai bawang merah. Kemudian di sini kita pakai ada kemiri, ada kunir, ada jahe, ada bawang putih, dan ada ketumbar. Bumbu ini akan aku haluskan menggunakan blender. Jangan lupa beri sedikit air biar lebih gampang untuk menghaluskannya ya.
Setelah halus, sekarang kita sisihkan, kita masukkan ayamnya ke dalam wajan. Kemudian setelah ini kita akan masukkan bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Di sini kita tambahkan lagi airnya nggak usah banyak-banyak. Kemudian tambahkan serai, laos, dan juga daun salam. Garam secukupnya, penyedap rasa secukupnya, dan ada gula jawa. Kemudian setelah ini kita akan aduk rata biar bumbu dan ayamnya tercampur rata. Kemudian kita akan ungkep. Pertama-tama kita pakai api besar dulu. Kalau sudah mendidih, kita kecilkan apinya, biarkan bumbu meresap, dan kita akan ungkep sampai nanti airnya asat ya. Nah seperti ini Flavis, ini airnya sudah asat, kita matikan kompornya, kita dinginkan. Kalau sudah dingin kita akan goreng ayamnya. Nah untuk menggoreng ayamnya Flavis perlu perhatikan ya, apinya jangan terlalu besar karena ayamnya kan sedikit manis, jadi lebih cepat gosong. Jadi pastikan Flavis balik-balik supaya nanti matangnya merata dan warnanya juga cantiknya merata. Nah kira-kira seperti ini Flavis. Ini ayamnya sudah mateng, ini udah empuk banget karena tadi kita masaknya pakai api kecil, jadi empuk banget dan gak hancur. Sekarang kita sisihkan. Kemudian setelah ini kita akan bikin bahan sambal hijaunya. Di sini aku pakai cabai yang hijau yang besar, kemudian ada bawang putih dan juga ada bawang merah. Kalau misalnya Flavis mau pedes banget, boleh tambahkan cabai hijau yang banyak sesuai dengan seleranya Flavis. Nah ini bumbunya atau bahan sambalnya akan aku giling pakai chopper ya, biar nanti nggak halus banget. Kalau misalnya Flavis mau pakai blender juga boleh, tapi jangan terlalu halus ya, biar nanti warnanya itu lebih cantik. Nah ini karena kepenuhan, jadi aku giling cabai terlebih dahulu. Kalau sudah halus, baru aku masukkan bawang merah dan juga bawang putihnya. Kemudian ini akan aku giling lagi. Nah kira-kira seperti ini Flavis. Ini sudah halus, tapi dia nggak halus banget, nyincang ya kalau pakai chopper jadinya. Kemudian setelah ini kita akan tumis sampai nanti cabenya mateng. Kemudian kalau sudah matang kita tambahkan lagi gula secukupnya, penyedap rasa secukupnya, garam secukupnya, dan sedikit air. Dan kita akan masak lagi sampai nanti airnya asat dan rasanya udah matang dan enak banget. Kemudian kita akan tambahkan lagi jeruk nipis. Nah jeruk nipis ini fungsinya supaya nanti masakannya itu ada segernya gitu, jadi gurih, sedikit manis dan seger. Kemudian kita akan aduk-aduk lagi. Kalau misalnya rasanya udah pas banget sambelnya, baru kita akan masukkan ayam yang sudah tadi kita goreng. Nah kalau ayamnya sudah masuk, kita tinggal aduk-aduk sebentar. Ini kecilkan apinya biar sambelnya ngeresep ke dalam daging ayamnya. Wah ini perpaduan lauk enak banget karena ayamnya udah gurih banget, sambelnya juga gurih dan juga seger banget. Wah ini enak banget deh. Kita tinggal ngambil nasi hangat yang banyak. Terus kalau misalnya ada lalapan daun singkong ataupun Flavis mau pakai sayur asem, itu juga seger banget rasanya. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Flavikasi. Hari ini Flavikasi mau bikin resep masakan ayam. Hari ini ayamnya akan kita bikin masakan woku, tapi ini bukan wokunya orang Manado, tapi ini woku versi Jawa banget. Ini aku siapkan ayamnya pakai yang pahanya gendut banget, jadi aku belah menjadi 2 bagian. Kemudian setelah ini akan kita marinasi dengan bahan-bahan. Di sini ada air asam. Kemudian di sini kita tambahkan lagi garam. Ini nggak usah pakai banyak bumbu marinasinya karena nanti kita akan masak lagi dengan banyak macam bumbu. Jadi ini ayamnya kita bikin yang ringan aja. Nah ini air asamnya berfungsi bukan hanya untuk menghilangkan amis, tapi juga memberikan sensasi segar dan juga nanti ketika kita goreng warnanya jadi merah cantik. Nah, kalau sudah dimarinasi kita akan goreng ayamnya ya. Nah tadi marinasinya kurang lebih 15 menit. Kemudian baru kita akan goreng. Jangan lupa juga untuk kita bolak-balik
Nah, karena tadi kita marinasi dengan air asam, jadi warna ayamnya lebih cepat merah dibandingkan kalau kita nggak pakai air asam. Dan memang ini sengaja biar warna ayamnya itu lebih cantik gitu. Nah, kira-kira kayak gini aja gorengnya Flavis. Ini sudah mateng, kemudian kita angkat, kita akan sisihkan. Setelah ini kita akan bikin bumbu-bumbunya. Nah, pertama kita akan bikin bumbu halusnya. Untuk bumbu halusnya di sini kita akan siapkan cabai merah keriting. Boleh tambahkan cabai rawit kalau mau lebih pedas lagi. Tambahkan lagi bawang putih. Di sini kita pakai kemiri supaya lebih buket. Dan ada brambang dan ada jahe dan juga kunir. Di sini juga aku tambahkan ketumbar dan juga merica ya. Semua bahan ini akan kita haluskan menggunakan blender, beri sedikit air ataupun minyak supaya lebih gampang untuk menghaluskannya. Kemudian kalau sudah halus, kita sisihkan dulu, kita akan siapkan bumbu irisnya. Nah, jadi bumbunya nggak cuma ada yang di blender tapi juga ada yang iris dan benar-benar komplit banget. Di sini kita siapkan cabai hijau yang besar. Nah, ini supaya nanti warna masakannya jadi lebih cantik gitu. Selain itu juga kita tambahkan lagi daun bawang. Nah, ini daun bawang bukan hanya untuk tampilan cantik, tapi juga memberikan aroma yang sedap banget. Kalau semua bahan dan bumbu sudah siap, sekarang kita akan tumis bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Kemudian jangan lupa kita aduk-aduk, biarkan sampai nanti harum. Tambahkan lagi serai, lengkuas, daun salam. Kemudian kita akan aduk lagi, kita akan gongsong lagi atau kita akan tumis lagi sampai nanti aromanya benar-benar harum banget dan tekstur warnanya juga sudah kemerahan, cantik banget kayak gini. Ini tandanya bumbunya sudah matang. Pokoknya Flavis cium-cium aja aromanya, kalau masih ada bau langu berarti belum matang. Kemudian kalau kira-kira bumbunya sudah matang, baru kita akan masukkan ayam yang sudah tadi kita goreng. Nah, setelah ini kita akan aduk-aduk, biarkan semua bahan dan bumbu tercampur rata seperti ini. Kalau sudah tercampur rata, kita akan tambahkan lagi air. Nah, sekarang kita akan tambahkan lagi bumbu lainnya. Di sini ada gula Jawa, ini nggak boleh ketinggalan. Kemudian kita tambahkan lagi garam secukupnya, penyedap rasa secukupnya. Flavis bisa pakai penyedap rasa apapun sesuai dengan seleranya Flavis. Bisa pakai micin, kaldu ayam, kaldu bubuk, kaldu jamur, ataupun bagi Flavis yang nggak suka pakai penyedap juga nggak apa-apa, karena rasanya udah enak banget. Karena kita pakai bumbu dan rempahnya itu banyak banget. Nah, ini akan kita masak sampai nanti bumbunya biar ngeresep ke dalam daging ayamnya ya. Nah, kalau kira-kira sudah mau diangkat, baru kita akan masukkan cabai dan juga daun bawangnya. Nah, ini kenapa masukinnya saat-saat terakhir, supaya nanti pada saat disajikan tampilannya itu masih tetap cantik banget. Nah, seperti ini aja Flavis masaknya. Ini sudah mateng, ayamnya juga udah empuk banget, udah ngeresep banget, dan warna masakannya juga cantik banget. Nah, sekarang gak usah lama-lama lagi, kita tinggal sajikan di meja makan. Kita tinggal ngambil nasi anget yang banyak, apalagi kalau nasinya itu masih kemebul, wah enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Flavikasi. Hari ini Flavikasi mau bikin resep ayam sambal lado. Wah, ini akan jadi resep istimewa banget dalam minggu ini. Ini aku siapkan ayamnya, aku pakai bagian paha dan juga sayap. Ini aku siapkan sebanyak 1 kg. Kemudian ini akan kita marinasi dulu dengan air asam. Kemudian tambahkan lagi garam. Sekarang kita akan aduk-aduk rata dan ini akan kita marinasi minimal 15 menit ya. Nah, air asam ini fungsinya bukan hanya untuk menghilangkan amis, ini bikin nanti ayamnya ketika kita goreng warnanya cantik kemerahan gitu. Kalau misalnya sudah kita marinasi, sekarang kita siap untuk menggorengnya. Di sini kita siapkan wajan dan minyak. Kalau sudah panas, kita masukkan ayamnya.
Ini jangan lupa kita bolak-balik. Ini karena aku pakai minyaknya nggak yang sampai kecemplung, jadi harus sering dibalik supaya matangnya merata. Nah, di sini aku suka banget pakai bagian paha dan juga sayap karena dagingnya itu kalau aku bilang sih basah dan juga cepet matangnya. Nah, kalau sudah matang seperti ini kita akan angkat. Tapi bisa lihat ya, warnanya tuh cantik banget. Sekarang kita akan sisihkan. Kemudian setelah ini kita akan bikin bumbu sambalnya ya. Nah, di sini kita siapkan ada tomat. Ini aku pakai kecil-kecil jadi agak banyak. Kemudian cabai merah keriting dan juga ada bawang merah dan juga bawang putih. Kalau misalnya Flavis mau pedes banget, boleh tambahkan cabai rawit ya. Kemudian kita akan haluskan, beri sedikit air ataupun minyak. Nah, ini sudah halus. Sekarang kita akan tumis bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Ini aku pakai minyak bekas goreng ayam tadi, nggak apa-apa. Ini akan kita tumis sampai nanti aromanya berbau harum dan juga udah nggak ada bau langitnya sama sekali. Nah, nanti bisa lihat teksturnya sudah mulai beda ya dengan tadi. Kemudian kita akan tambahkan lagi air dan kita akan masak lagi. Dan ini akan kita tambahkan gula pasir, penyedap rasa dan juga garam. Nah, kita akan masak lagi pakai api kecil aja sampai nanti dia berminyak lagi kayak gini. Nah, kalau udah berminyak kayak gini, sekarang kita akan masukkan ayam yang sudah tadi kita goreng. Kemudian kita akan aduk-aduk. Nah, ini kita pakai apinya kecil aja ya supaya nggak gosong dan bumbunya meresap ke dalam daging ayamnya. Supaya lebih cepat meresapnya lagi, di sini akan kita tutup. Kemudian kita akan buka lagi. Nah, hasilnya seperti ini Flavis. Ini ayamnya sudah matang, sudah empuk banget dan juga bumbunya sudah meresap. Kalau bisa lihat ya, teksturnya itu benar-benar buket banget. Nah, ini hasilnya seperti ini Flavis, ayam sambal lado kita hari ini. Sekarang kita langsung aja siapkan di meja makan. Ini enak banget kalau nanti kita maem pakai nasinya masih anget, masih kemepul. Terus ada tempe goreng sreng, ada sayur bening atau sayur asamnya. Wah, enak banget deh. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Flavikasi. Hari ini Flavikasi mau bikin resep masakan kari ayam. Ini aku siapkan ayamnya, ayam negeri atau ayam gendut. Aku spesial banget bikinnya pakai paha. Ini pahanya ada paha bawah dan paha atas supaya nanti anak-anak lebih suka untuk memakannya. Selain ada ayam, di sini juga aku tambahkan bahan lainnya yaitu kentang. Ini aku siapkan kentangnya sebanyak 500 gram. Tadi ayamnya sebanyak 1 kg ya. Kemudian sekarang kita akan siapkan bumbu halusnya. Untuk bumbu halusnya kita pakai bumbu yang sederhana aja. Di sini ada cabai keriting, ada bawang merah, ada bawang putih, kemudian ada kunir dan juga ada kemiri. Nah, di sini aku akan tambahkan lagi bahan. Di sini ada ketumbar, merica dan juga ada jinten. Sekarang kita akan haluskan bumbunya. Di sini aku menghaluskannya menggunakan blender. Flavis juga bisa menghaluskannya menggunakan ulekan ya. Nah, ini biar lebih gampang untuk blendernya. Bahan-bahannya kita potong-potong. Kemudian kita tambahkan lagi air atau minyak supaya dia lebih gampang untuk menghaluskannya. Nah, ini bumbunya sudah halus. Sekarang siap memasaknya. Siapkan wajan dan beri sedikit minyak. Kalau sudah panas, kita masukkan bumbu yang sudah tadi kita haluskan ya. Kemudian kita akan aduk-aduk. Biarkan sampai nanti air bekas blendernya itu sudah agak asat. Setelah ini baru kita akan tambahkan bumbu aromatik lainnya. Di sini ada daun kunir. Kemudian di sini ada serai, ada daun salam, ada laos dan juga ada jahe. Kemudian ada kayu manis, kemudian ada kembang peka dan juga ada kapulaga.
Kemudian setelah ini kita akan aduk-aduk lagi, kita akan tumis sampai nanti bumbunya harum banget dan warnanya juga sudah cantik banget kayak gini. Ini sudah matang bumbunya. Sekarang di sini kita akan masukkan ayamnya. Kalau ayamnya sudah masuk, kita jangan langsung masukkan santannya ya, tapi kita akan aduk-aduk dulu, kita akan masak ayamnya sampai nanti kaku. Nah, ini supaya rasa ayam mentahnya atau anyirnya itu hilang nanti kalau dengan cara seperti ini. Nah, kalau misalnya ayamnya sudah kaku kayak gini, baru kita akan siap masukkan santannya. Nah, setelah santan masuk, kita aduk-aduk sebentar, biarkan semua bahan tercampur rata. Baru setelah ini kita akan tambahkan bumbu-bumbu lainnya lagi. Di sini kita pakai gula merah. Kemudian di sini kita pakai garam secukupnya. Kalau mau pakai penyedap rasa boleh, mau pakai kaldu ayam boleh, kaldu jamur boleh. Kemudian micin juga boleh, sesuai dengan seleranya Flavis aja di rumah. Nah, untuk masak resep ini, proses memasaknya agak penting ya Flavis. Jadi, kalau misalnya kuahnya sudah mendidih, kita akan kecilkan apinya dan kita akan masak sampai nanti ayamnya setengah empuk dan harus sering diaduk supaya santannya nggak pecah ya. Baru kita akan masukkan kentangnya. Jadi, masak ayamnya setengah empuk dulu, baru masukkan kentangnya supaya kentangnya itu nggak cepet hancur karena kentang itu lebih empuk ya. Kemudian kita akan masak lagi sampai nanti bumbunya benar-benar udah ngeresep, ayamnya mateng, kentangnya juga udah mateng. Nah, ini ayamnya sudah mateng. Kemudian ini kentangnya juga sudah mateng. Ini rasanya udah enak banget. Sekarang gak usah lama-lama lagi, kita langsung aja siapkan di meja makan. Nah, ini cocok banget kita makan pakai nasi, ataupun pakai lontong, ataupun pakai ketupat. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah!